Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun, Baraya Mas, Pasundan. Alhamdulillah di episode anu ayeuna simkuring Kang Budiana tos disarangan ku Balad simkuring Ki Adi Kang Rizky Yusro SIP MSI. Anjeuna asli di Sumatera Utara di Medan sehingga wangkongan simkuring sareng Kang Ucok panggilana atanapi nenehna teh Ucok. Janten si Kang Ucok ya tangtos sok sanaos lami ada 5 tahun lebih ya tinggal di Bandung. 9. 9 malah, tapi bahasa Sundana masih pabelit sareng bahasa Jerman jadi simkuring bade ngangge bahasa Indonesia we. Apa kabar, Cok? Alhamdulillah saya Kang. Alhamdulillah. Baraya Pasundan, Kang Ucok teh sadidinten dosen tetap yayasan di FISIP Unpas jurusan Hubungan Internasional. Anjeunna oge aktivis, tukang demo kapungkurna, teras mantan ketua HMI cabang Kota Bandung. Nah, cabang Kota Bandung. Hingga anjeunna di kalangan pemuda saat itu ditokohkan lah khususnya di lingkungan himpunan mahasiswa Islam cabang Kota Bandung. Nah Baraya Pasundan sareng aktivitas sanesna anjeunna seueur pisan karena duit kaina ge masih aktif kumargi si Kang Ucok ieu masih anom keneh janten lengkahna masih panjang. Nah nanging dina kesempatan ayeuna simkuring sareng anjeunna bade ngawangkong ge anu nuju panginten ku Baraya Pasundan ge katingal simkuring ngangge jaket ieu Timnas Indonesia. Kang Ucok ge ngangge jersey Timnas Indonesia. Naon anu diwangkongkeun tos kasawang pasti. Tangtos sakali deui bade ngawangkongkeun hiji fenomena nu minggu ini juga masih hit ya, Masih Cok hit ya, ya. untuk dibicarakan, didiskusikan. Lagi di Swiss juga menteri ini ya, ketuanya. Pak Ketua PSSI-nya lagi di Swiss sekarang ya. Lagi apa namanya? Memohon-mohon ya. Menjalankan arahan presiden. Ya, menjalankan arahan presiden. Gimana tanggapan Ucok nih tentang fenomena penolakan timnas Israel yang akan tadinya bermain di Piala Dunia U20? Ya kalau dari sudut pandang saya sih, saya manggilnya Bapak atau Kang ya. Kang aja. Kang, biar nyantai. Biar nyantai. Jadi kalau menurut saya sih Kang, memang agak mengecewakan Kang. Karena memang di menit-menit terakhir mau pelaksanaan, Ya memang. tiba-tiba banyak gejolak khususnya isu Israel, mulai dari Gubernur Bali, Jawa Tengah, juga ormas-ormas lain, bahkan partai politik, sehingga kegiatan pelaksanaan Piala Dunia ini gagal, diputuskan oleh FIFA yang memang tidak bisa mentolerir intervensi dari pemerintah, apalagi khususnya pemerintah daerah begitu. Jangankan negara begitu, presiden, gubernur saja bisa jadi penolakan yang sangat bagi FIFA itu merasa hal yang tidak layak lah, karena dianggap sudah selesai di awal ketika memang proses bidding pemilihan itu. Jadi memang cukup mengecewakan, banyak mimpi-mimpi anak-anak muda Kang yang anggota timnas itu ya. timnas yang terabaikan, yang kecewa lah. Kecewa. Walaupun saya sih melihat bahwa peluang anak-anak muda yang tergabung di tim nasional kita itu yang U20 masih terbuka peluang besar ya. Masih Kang, masih Mereka untuk terbuka. masih bisa terlibat di kejuaraan U22. single event lainnya di U22 nanti ke depan. Lalu masih bisa terlibat juga di Liga Indonesia ya. Dan memang hampir semua pemain timnas U20 itu sekarang sudah dikontrak oleh tim profesional Liga 1 begitu kan. Hampir semua Hampir semua kan.
Jadi hal yang Yang di Persib ada yang di Persib? yang di Persib itu si siapa? Robby Robby Darwish ya. kan. Tapi memang ada yang menarik waktu pertemuan terakhir Pak Presiden waktu bertemu dengan Timnas Mereka U20, ada wacana yang dibawa oleh Presiden tuh kan pengen dibuatkan Timnas U20 ini menjadi satu tim yang bertanding di Liga 1 sehingga tetap menjaga kekompakan. Nah, bermain di satu tim di Liga 1 berarti benar. harus di satu klub ya. Nah, ini skema seperti ini pernah dicoba juga di Indonesia Kang, di timnas basket kita, Garuda Patriot. Hanya saja kan kalau Garuda Patriot itu dia tidak bisa juara IBL karena dia nggak ikut playoff gitu. Dan timnas Filipina juga meniru hal yang sama. Itu bagian dari solusi ya. Kalau dalam konteks persoalan kita itu jadi solusi ya. Dan itu masih menjadi wacana. Jadi tinggal dicari formulasinya nanti kan. Ya kan itu harus ada klub yang menampung kan. Mau tidak mau ada klub yang dikonversi berarti. Dikonversi ya kalau instruksi Pak Presiden klub siapapun pemilik klub siapapun pasti nerima lah gitu ya. Dan kalau menurut saya logikanya wah itu pemain jadi. Udah investasi negara ya. Hasil Sintayong semua. Nah lalu Ucok melihat nih sekarang kita bicara sisi lain ya, lainnya terkait hal penolakan kedatangan tim Israel ini. Melihat sisi lain nggak kira-kira? Kalau melihat sisi lain memang yang pertama persoalan anggaran yang sangat besar yang sudah digelontorkan Kang itu luar biasa. Mubazir Kang. Hampir lebih dari 1 triliun lebih yang terbagi di berbagai kementerian Kang. Mulai dari Kemenpora, PUPR. Paling banyak PUPR kayaknya. PUPR Kang, karena beberapa stadion, renovasi stadion yang besar-besaran. Lalu gejolak politik menuju 2024 nih kan isu Piala Dunia ini wah itu yang paling menarik Kang. Karena karena ada faktor Pak Ganjar di situ. Betul, ya. Ada faktor Pak Ganjar, faktor Erick Thohir, lalu partai-partai juga kan. Ya. Terus ormas-ormas Islam yang dulu sempat viral tuh kan, memulai lagi guys. Tapi kalau saya terkait hal itu, Cok, nggak tahu nih Cok ya. Ya seiring dengan telah lama berlalunya ya Pilpres 2019. Pada saat 2019 kita tahu semua ada fenomena politik identitas. Ikonnya adalah Kadrun dan Kampret. Cebong dan Kampret kan. Cebong dan Kampret ya. Cebong dan Kampret begitu ya. Pokoknya tentang politik identitas itu. Menjelang 2024 nanti Pilpres di mana Pak Jokowi akan berakhir, politik identitas itu nampaknya sudah mulai dipupuk lagi begitu. Bukan, saya melihatnya justru sudah mulai agak mereda mungkin ya. Karena saya melihat fenomena ini kan. Fenomena Piala Dunia penolakan Israel ini. Nah, tapi nggak tahu juga ya kalau misalnya tim Israel itu Pak Jokowi mempersilahkan bisa bertanding dan Piala Dunia U20 bisa digelar di kita bulan Mei nanti. Tapi udah keluar itu Kang putusannya untuk penolakan. Jadi kemungkinan besar juga katanya Argentina pengganti piala pelaksanaan tuan rumah. Iya. Nggak, maksud saya kalaulah tidak begini ceritanya. Tapi nanti politik identitas akan muncul, akan menghantam pemerintahan barangkali ya. Pasti Kang. Yang paling memungkinkan kalau tetap terjadi ini seperti pelaksanaan piala Olimpiade Kang. Yang di saat dimana Korea itu digabungkan. Jadi benderanya bukan bendera Korea Utara ataupun bendera Korea Selatan. Jadi bersama ya. Bersama. Jadi bendera bersama. Kemungkinan kalau Israel main di Indonesia paling tidak bisa mengibarkan bendera gitu. Karena memang kalau bicara Israel ini kan isunya sangat sensitif Kang di Indonesia. Apalagi ini sekarang mendekati 2024, orang-orang khususnya para politisi ini kan menjaga diri dan mencari momentum yang tepat bagaimana meningkatkan suara konstituen gitu kan.
Tapi kalau demikian dengan penolakan Israel bermain di Piala Dunia U20 ini, ada yang diuntungkan nggak? Kalau secara politik internal Indonesia? Kalau secara politik kalau menurut saya sih pasti ada, Kang. Pasti Hmm. ada karena memang tadi yang disampaikan oleh Kang Budiana bahwasannya, terlihat, politik identitas terlihat mencair karena kelompok-kelompok yang menolak bukan hanya dari basis, Islam kiri gitu, golongan, kiri lah, Islam seperti misalnya partai-partai Islam Hmm. gitu, tapi juga ada partai nasionalis yang di mana Hmm. ini menjadi, suatu hal baru gitu, Kang. Hmm. Di mana yang kita tahu, basis konstituen ini kan akhirnya mulai digerus lah kan, sehingga Hmm. dimulai mencari pangsa pasar, konstituen baru sehingga potensi-potensi untuk, pemilih dengan warna baru di, partai itu juga, sangat dimungkinkan begitu. Jadi Hmm. pasti isu Israel ini ada yang dirugikan, yang paling dirugikan pasti pemerintah karena sudah Ya. mengeluarkan biaya kan. Hmm. Selebihnya, eee, dimanfaatkan oleh orang-orang yang merasa ini isu bisa meningkatkan, konstituen begitu, Hmm. suara pemilih begitu. Suara pemilih ya. Walaupun mungkin karena hari-hari ini tuh khusus tentang pribadi Pak Ganjar ya. Pertama beliau sudah klarifikasi dibantu Di oleh Mata Mata Najwa ya. Najwa, Lalu kemudian bahkan setelah syuting itu ada pertemuan pertemuan dia, Pak Ganjar dengan beberapa pemain tim beberapa pemain Hoki tim Oki Caraka, Caraka itu yang bicara apa namanya penyesalan lah benar. terhadap sikap Pak Ganjar yang memberikan putusan seperti itu. Nah, Dan gimana? kalau menurut saya itu kan patut dicontoh gitu. Saya melihat, apa namanya, sosok yang kalau pandangan saya di mata Najwa itu, sosok yang gentle mengakui tidak menyesal begitu, Kang. Dan Ya, ini adalah konsekuensi ketika kita, berpolitik begitu, Kang. Dalam artian kalau saya dulu kan diajarin sama Kang Budiana kan guru saya juga kan, berpolitik tuh harus jelas fatsunnya begitu ya, kan, harus samina wa ta'na gitu, Wamena digaris begitu. siap. Jadi nggak kemana-mana gitu kan, Ya, ketika sudah dapat arahan, siap hmm, jalan gitu kan, betul. Harus kalkulatif ya, Cok kalkulatif. ya, bagi seorang politisi, apalagi selevel Pak Ganjar ya, yang sudah berada di level elit nasional lah begitu. Betul. Walaupun beliau gubernur sebuah provinsi, tapi kapasitas politiknya sudah level elit ya. Ya, nah kalau sudah seperti ini, Ucok lihat algoritmanya kelihatan nggak sama Ucok, terkait, popularitas Pak Ganjar dalam konteks pencapresan? Ya, kalau saya melihat Terutama di memang 2 momen 2 tadi ya, momen. di Mata Najwa dan ketemu si Oki Caraka. Jadi memang pasca Pak Ganjar berstatement terkait penolakan, Hmm. Piala Dunia U20 itu memang sedikit gamang gitu, Pak. Dunia medsos itu gamang begitu kan. Gampang ya. Kok Pak Ganjar begini begitu kan. Jadi memang, bahkan Hoki Caraka yang mengkritik saja akhirnya diserang juga sama netizen kan. Netizen kita ini kan kadang-kadang, sangat irasional gitu, Iya, tindakannya kan bisa merusak mental gitu. hmm, Tapi saya melihat polarisasinya akhirnya tetap tindakan Pak Ganjar, di bawah pendukungnya lah saya bilang begitu, tetap, pro kontra juga, Bang. Ada yang merasa sikap Pak Ganjar menolak itu menciptakan kekecewaan, tapi ada juga yang merasa ini adalah wujud, berpolitik, berjiwa kesatria bahwasannya ketika mendapatkan arahan, dari pimpinan harus hmm, dijalankan. Jadi polarisasinya tetap tidak semua pendukung Pak Ganjar juga sepakat, dan saya melihat juga hari ini sudah mulai terkanter begitu, isu penolakan Pak Ganjar ini mulai terkanter pasca, kemarin, Pak Ganjar sudah membuat video klarifikasi di Mata Najwa begitu, Mas. Jadi hmm. memang saya lihat menarik begitu kan. Ya, dan ada satu metode klarifikasi yang, apa namanya, yang edukatif ya Indikatif. dan, kalau pandangan saya, lalu kemudian gentleman udah pasti, lalu, memang harus seperti itulah,
Pak Ganjar melakukannya begitu kan ya. betul. Ya demikianlah. Kalau yang satu lagi Pak Gubernur Bali, Koster. Pak Koster, mungkin beliau tidak terbiasa berwacana di publik mungkin. Tapi memang isunya ini Kang ini menjadi bola panas gitu Kang. Ya benar. Kalau menjadi bola panas seperti apa kira-kira? Bola panas yang ini kan banyak event-event yang lain gitu, yang Ya termasuk apa tuh namanya? yang acara di Bali Di juga Bali itu. itu ya, di Bali itu Beach Beach. yang di Bali itu kemudian terancam juga karena di situ akan ada kontingen Israel ya. Ya. Nah, tapi ada orang juga yang berpandangan, saya hari-hari ini kan memperhatikan statement para pengamat, Cok. Tidak bisa disamakan lah katanya aktivitas politik internasional seperti yang dilakukan oleh IPU, International Parliament Union, pada saat dilaksanakan di satu diantaranya di Bandung ya, Bandung ya. Di Bandung juga ada. Yang dengan itu utusan parlemen Israel juga hadir. Betul. Dengan aktivitas olahraga. Betul. Ini berbeda, momentum olahraga dan momentum politik bobotnya beda katanya, kata pengamat. Termasuk siapa tuh pengamat sepak bola kita nih yang suka tajam analisis dan kritiknya. Dia menyatakan, siapa? Towel. Dia menyatakan bahwa itu berbeda katanya. Kalau nggak salah ya, saya tangkap. Mohon maaf kalau salah. Kalau pertemuan parlemen internasional itu aktivitas politik, katanya kalau ini. Tapi kalau menurut saya kan mau sepak bola maupun International Parliament Union, ya secara fisik kan Israel juga berkunjung ke negara kita, toh. Bener kan. Tapi memang di sini juga sebenarnya kita gamang juga kan. Gamang dalam artian hari ini kan nggak ada yang nggak diurus sama politik begitu. Yeah. Bahkan timnas sekalipun juga dapat anggaran juga akhir dari sebuah proses politik gitu kan. Kan tidak kucuk-kucuk timnas berdiri tanpa ada bantuan negara gitu. Dimana pemerintah ini mengeluarkan anggaran juga itu butuh proses politik gitu. Yeah. Pembangunan stadion begitu kan. Ya, seorang ketua KONI juga kan. Kalau ingin diperhatikan oleh APBD pemerintah provinsinya, dia harus berpolitik. Benar. Tapi kira-kira ini kan ada dampak nggak tuh kan terhadap perkembangan sepak bola lokal begitu? Kalau dari sudut pandang olahraga gitu. Secara langsung tidak ada. Kalau secara tidak langsung, dalam arti begini, tidak langsung yang saya maksudkan. Mungkin mental para penerus Robi Darwis, penerus Oki Caraka yang di level U17, mungkin mental pemain-pemain U17 tuh paling rendah ya? Paling ada U14 tapi tuh kelompok usia itu kan per usia sebenarnya ada kan? Ada ya. Ya katakanlah ambil dari yang 17. Ya, yang betul-betul mau start gitu ya, mau grow gitu ya. Secara mental tuh pasti terganggu ya. Aduh, kakak-kakak saya juga nasibnya jadi begini misalnya dan lain sebagainya. Walaupun kalau menurut pandangan saya jangan juga terlalu diratapi lah gitu ya. Apalagi walaupun ada galanita, tapi mayoritas sepak bola itu adalah olahraga kaum pria gitu loh. Ya mental adik-adik kita ya yang mayoritas kaum pria ini ya layaknya kaum pria yang jantan lah, yang gentleman gitu ya. Ketika menghadapi badai, dia posisikan bahwa badai yang menerpa dirinya itu bagian dari pendewasaan untuk dirinya gitu ya. Benar. Dalam rangka menghadapi masa depan. Kalau secara langsung nggak ada, Cok. Berarti memang ini menjadi momentum saja begitu, momentum bagaimana juga satu sisi kan kayak di surat FIFA itu kan sebenarnya kan tidak menyatakan secara eksplisit sebab-sebab kenapa ditolak gitu. Yang paling pasti FIFA hanya menyarankan ke depan Indonesia harus punya blueprint terkait pembangunan sepak bola. Ya. Dan kita juga kalau demikian, Cok, bahwa
Indonesia juga apalagi pasca Kanjuruhan itu masih punya pekerjaan rumah yang sangat besar ya terkait pembinaan atau pengelolaan. Yang paling utama kalau dikaitkan dengan Kanjuruhan, pengelolaan infrastruktur dan sistem manajemen pertandingan profesional Indonesia. Sampai pengaturan supporter dan lain sebagainya. Kalau istilah FIFA itu menyampaikan kepada Indonesia, mungkin melalui Pak Presiden kita, bahwa Indonesia harus bertransformasi ya. Benar. Membuat pasca blueprint Kanjuruhan. tuh. Kira-kira menurut Kang Budiana ini kan sebagai orang ketua KONI gitu. Ya. Kira-kira blueprint seperti apa nih yang harus dibangun Indonesia khususnya kalau saya kan nggak terlalu paham nih membangun blueprint olahraga Saya begitu. benar. Begini. Nah, contoh sekarang aja, kapan itu Persib lawan Persis itu? Minggu lalu kok tidak Minggu lalu ya. lawan Terjadi kerusuhan juga kan? kerusuhan, Saya lihat di tembak-tembakan kembang api. kembang api. Di online tuh bahkan siapa? Wali kota Solo, Gibran itu minta maaf ya, kalau nggak salah. Nah, maksud saya begini. Tadi kaitan dengan apa yang Blueprint. disampaikan Ucok tentang blueprint. Ada persoalan besar dan ini kalau saya pandang sebagai persoalan bangsa Indonesia, bukan hanya persoalan manajemen sepak bola. Apa itu? Sistem koordinasi. Karena kalau PSSI secara ansih atau PSSI sendiri kalau ditanya oleh secara langsung induknya kan KONI pusat kan. Ditanya oleh ketua KONI misalnya kepada Pak Erick Thohir, oleh Pak Marsiano kepada Pak Erick Thohir pasti menjawab, oh blueprint kami ada Pak. Tapi itu blueprintnya PSSI. Bukan secara holistik keseluruhan gitu. Ya, secara keseluruhan, secara holistik bahwa blueprintnya PSSI harus relate dengan persoalan infrastruktur, dengan supporter, manajemen supporter, lalu dengan manajemen dunia bisnisnya, ekosistem bisnis, manajemen penyiaran ya. Sehingga kalau itu semua mewujud, nah itu yang disebut dengan ekosistem sepak bola Indonesia. Itunya mungkin yang sampai hari ini mungkin Pak Erick Thohir itu sudah ke berapa belas ketua PSSI yang ke berapa belasnya mungkin ya. Mungkin itu yang masih belum mewujud di Indonesia. Menjadi PR membangun blueprint yang bukan hanya fokus di PSSI-nya aja. Bukan hanya fokus di PSSI. Kalau ya jangan tanggung, memang Pak Jokowi ini kalau nggak salah kita perhatikan Pak Presiden yang sekarang ini adalah presiden yang paling concern ke sepak bola kalau nggak salah ya Cok ya. Bukan kalau menurut saya hari ini kan DPR tuh sedang juga membahas ini Kang, undang-undang olahraga yang baru itu Kang, kalau tidak salah. Oh gitu. Jadi membangun bagaimana membangun output olahraga tuh secara holistik, komprehensif. Jadi dibangun sebuah sistem yang lebih koheren begitu. Ya. Mudah-mudahan itu sistem yang direncanakan oleh DPR RI dalam pelaksanaannya menjadi sangat inklusif ya, dia tidak menjadi eksklusif. Karena yang diharapkan yaitu tadi keterhubungan ya antara blueprintnya PSSI lalu kemudian perubahan perundang-undangan yang ada yang digodok oleh DPR, lalu pemerintah, lalu KONI. Nah, ini harus media, jadi kayak apa namanya? Pelaksanaannya harus bisa pentaholics gitu ya. Pentaholics. Membangun sistem yang pentaholics menjadi blueprint gitu. Betul. Ini yang harus dipikirkan benar sehingga kalau dalam satu momen seperti momen hari ini kemudian tidak menjadi multi persoalan, multi problem dari hanya sekedar penolakan. Kalau penolakan sudah mulai di situ ada muatan politiknya kental. Betul. Muatan politik tentang penolakan, lalu kemudian masuk ke dalam muatan politik tentang pencalonan presiden. Presiden. Wah, ini
menjadi apa namanya, runyam Oh, ya. runyam, orang sepak bola udah nggak bisa menjangkau ke arah sana. Bener ya, Walaupun ketua PSSI kita ini seorang politisi ya, bener ya. seorang politisi Pak Erick Thohir ini. Tapi fenomena orang Indonesia nih, Kang, yang seperti dulu Akang bilang tuh kan, masyarakat Indonesia ini masyarakat pelupa gitu. Iya Itu benar. itu juga menjadi PR juga itu, Nah, Kang. juga betul. Kalau masyarakatnya boleh pelupa, tapi Pak Ketua PSSI dan seluruh pengurus termasuk exco-nya itu jangan pelupa. Benar ya, ini harus dijadikan pelajaran gitu. Betul, harus tetap apa namanya memperhatikan arahan Presiden FIFA, terutama pasca Kanjuruhan. Membuat gitu ya. blueprint tadi itu ya, Kang, Betul. menjadi PR utama kita Jadi hari ini, Kang. iya, PR utama kita kan bagi PSSI itu dua berarti Kanjuruhan dan Blue penolakan Israel. Apa namanya? Gagalnya pelaksanaan Piala Piala Dunia. Dunia U20. Itu PR utama apa namanya PSSI yang harus apa istilahnya? Yang harus menjadi cermin bagi Pak Erick Thohir dan kawan-kawan. Tapi Pak Erick Thohir dan kawan-kawan juga ada yang menarik tuh. Statement dari ini, statement dari salah seorang wartawan olahraga senior dari Kompas. Karena PSSI sendiri sebetulnya masih, kata beliau, yang saya tangkap garis besarnya, internal PSSI sendiri masih ada persoalan-persoalan besar. Betul. Sesungguhnya konon katanya menurut FIFA kalau nggak salah, lepas bahwa antara Presiden FIFA dan Pak Erick Thohir bersahabat, itu bahwa dalam aturan FIFA nggak boleh dirangkap oleh pejabat negara. Katanya begitu. Benar ya. Benar kan itu? Benar ya. Apalagi ada pejabat negara yang loncat pagar lagi kan, itu semakin nggak elok juga sebenarnya. Jadi ya tahu begitu sudah saja dari 2000 berapa Pilpres itu? 19. Bapak itu mencalonkan wakil ketua PSSI saja. Jangan jadi anggota kabinet kan gitu. Karena nggak elok kita. Itu adalah pelajaran yang nggak begitu bagus kalau menurut saya. Benar. Nggak begitu bagus. Tidak menyelesaikan tugas sampai Tidak akhir. menyelesaikan tugas. Sementara beliau kan sedang merancang desain besar olahraga nasional, The Bond. Terus sekarang tiba-tiba ditinggalkan begitu saja. Aduh, nggak elok. Ini ya mohon maaf lah Pak apa namanya Pak Zainuddin Amali, saya sampaikan demikian di podcast kami ini. Ya memang harusnya Bapak tetap saja menyelesaikan tugas-tugas sebagai Menpora gitu ya. Dan itu tetap saya diserahkan pada Pak Erick Thohir, dan Pak Erick Thohir juga tidak merangkap gitu. Oke, baik. Cok, kita sudah cukup kayaknya bincang-bincang di tengah Ramadan. Mudah-mudahan Baraya Pasundan ada apa namanya ya sedikit info dari kami berdua, ada sisi-sisi lain. Dan sekalipun ini sudah begitu banyak yang membahas tentang penolakan Israel dalam pelaksanaan Piala Dunia U20 di Indonesia. Jadi itu saja, dan kita jumpa lagi dalam episode berikutnya di channel YouTube podcast Buruan Pasundan ini. Terima kasih, Cok. Hatur nuhun, Kang. Sami, Kang. Selamat menjalankan puasa. Dan katanya mau buka bersama ya. Siap. Dengan prodinya. Sayang saya tidak bisa ikut. Ini saya harus menyusul Pak Erick Thohir ke. Siap. Baik, terima kasih sekali lagi Kang Ucok. Hatur nuhun Baraya Pasundan tepang di episode salajengna sareng narasumber Nusanesna. Cak wilujeng buka puasa bersama tapi ulah hilap. Subscribe sareng dipencet belna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.